Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kami bakalan membahas mengenai Timur dan studi Islam atau yang disebut juga dengan Oksidentalisme. Nah, tanpa perlu berlama-lama nih, langsung aja ya kita ke materinya. Terdapat makna tertentu ketika orang-orang Eropa menggunakan pengistilahan Barat-Timur, yang mana istilah tersebut timbul saat kurangnya pengetahuan yang dimiliki orang-orang Eropa terkait dengan Asia, atau dapat dikatakan pengetahuan mereka terkait Asia masih sangat global. Dan juga dikarenakan pada saat itu keberagaman budaya-budaya yang ada di Timur belum tersebar, sehingga orang-orang Eropa kemudian menggunakan istilah Timur untuk menyebutnya, yaitu sebagai suatu hal yang memperlihatkan perbedaan nyata dengan yang orang-orang Eropa punyai, yaitu Barat. Singkat cerita, setelah itu muncullah kajian yang dilakukan Barat terhadap Timur atau dikenal dengan istilah Orientalisme. Namun, ternyata terdapat beberapa perdebatan dari Orientalisme tersebut yang kemudian menimbulkan sebuah konsekuensi lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Turner. Dalam pendapat lain dikatakan bahwasanya kajian Orientalisme ini nantinya akan tergantikan dengan Oksidentalisme yang dikatakan telah terlihat di dunia ketiga terkhusus Timur. Pada dasarnya, Oksidentalisme hanyalah sebuah ide yang dikatakan cenderung sifatnya berupa reaksi daripada suatu proyek peradaban yang memiliki maksud khusus. Meskipun demikian, di dalamnya terdapat reaksi rasa tidak puas dari berbagai kajian yang telah dilakukan Barat. Oke teman-teman, kan udah mendengarkan ya pendahuluan yang disampaikan oleh Aisyah. Sekarang perkenalkan, nama aku Yulia Kanggraini. Nah, di sini aku bakalan ngebahas pengertian dari Oksidentalisme. Tapi sebelum kita jauh-jauh nih membahas tentang pengertian dari Oksidentalisme, kayaknya penting ya kita untuk mengetahui siapa sih yang mempopulerkan istilah ini dan dari mana sih istilah ini berasal. Nah, jadi Oksidentalisme ini merupakan sebuah istilah yang dipopulerkan oleh seorang pemikir Mesir, yaitu Hasan Hanafi. Nah, beliau ini membuat karyanya, yaitu Kitab At-Turath wa Al-Tajdid. Nah, jika kita bahasa Indonesiakan itu artinya adalah tradisi dan pembaharuan. Nah, di sisi lain, beliau juga menulis karyanya yang membahas mengenai Oksidentalisme, yaitu Kitab Al-Muqaddimah fi Ilmi Al-Istighraq. Nah, yang artinya pengantar menuju Oksidentalisme. Nah, kemudian karena karyanya beliau inilah pembahasan berkaitan dengan Oksidentalisme cenderung dikenali sebagai hasil dari pemikiran Hasan Hanafi. Nah, padahal beliau ini cuma orang yang mempopulerkan gitu. Nah, kemudian langsung nih kita membahas mengenai istilah dari Oksidentalisme. Jadi, kalau kita lihat ya dari segi asal kata nih, Oksidentalisme ini terbagi menjadi dua asal kata, yaitu Oksiden dan Isme. Oksiden ini artinya barat, Isme itu artinya paham. Nah, jadi dari Oksidentalisme ini dapat kita artikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan barat, mulai dari budaya, ilmu, ataupun perihal sosial yang lainnya yang dikaji oleh orang-orang Timur. Nah, jadi orang Timur ini mengkaji bagaimana sih Barat itu. Nah, seperti itu ya secara sederhananya. Selanjutnya akan dibahas mengenai sejarah perkembangan Oksidentalisme oleh Aisyah. Oksidentalisme merupakan faktor yang baru-baru ini muncul, yaitu berkisar pada dekade akhir abad ke-20. Berkenaan dengan awal adanya Oksidentalisme sendiri, bisa dilacak dengan melihat relasi antara peradaban Islam dan peradaban Yunani. Yang mana saat peradaban Islam mempunyai status selaku pengkaji, maka peradaban Islam mampu membuat peradaban Yunani berstatus sebagai yang dikaji. Hal demikian terjadi melewati berbagai tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahapan pertama berupa penerjemahan secara tekstual, tahapan kedua berupa penerjemahan secara kontekstual, tahapan ketiga yaitu pembubuhan anotasi, tahapan keempat peringkasan,
tahapan kelima mengarang, tahapan 6 berupa kritik, dan tahapan 7 yaitu menolak. Oke teman-teman, nah jadi kita akan membahas tentang objek kajian dan tujuan oksidentalisme. Tapi kita akan membahas mengenai objek kajiannya terlebih dahulu ya. Nah, oksidentalisme ini kan merupakan wujud dari reaksi ketidakpuasan bangsa Timur terhadap kaum orientalis Barat. Nah, jadi mereka ini berfokus untuk mempelajari aspek mengenai Barat, baik dari peradabannya, budaya, ilmu, maupun aspek sosial lainnya yang ditinjau dari aspek kacamata Timur. Sehingga tentunya ya, yang menjadi objek kajian atau titik fokus dari mereka ini merupakan ya Barat itu sendiri. Nah gitu. Nah kemudian untuk tujuan dari oksidentalisme ini ada banyak sih. Yang pertama ini mengontrol dan membendung asal-muasal kesadaran Eropa, yaitu dimulai dari awal munculnya sampai keterbentukannya. Oleh karena itu, diharapkan kesadaran Eropa selaku pihak yang berkuasa akan berkurang. Terus yang kedua, melalui kapasitas sejarahnya. Nah, kita diharapkan mampu mempelajari hikmah dari kesadaran Eropa. Dari hal ini, titik fokus kita adalah kesadaran Eropa dari sisi sejarahnya, bukan dari luar hal tersebut. Nah, jadi mereka mengkaji sejarah bangsa Barat. Dan nyatanya ya, kita lihat bangsa Timur itu banyak yang maju, lebih maju bahkan dari Barat. Seperti kayak Mesir, nah itu peradabannya itu sangat-sangat luar biasa. Oke, yang ketiga, menjadikan Barat kembali ke batas alamiahnya. Nah, kemudian menyudahi perang kebudayaan dan pemekaran yang tidak terbatas. Memulangkan filsafat Eropa ke tempat ia dilahirkan, sehingga partikulasi Barat akan terlihat. Oke, yang keempat, menghapus kebudayaan kosmopolit, sehingga kita akan mengetahui bahwasanya setiap bangsa memiliki ciri khas peradaban serta kesadarannya masing-masing. Yang kelima, membuka jalan bagi terciptanya inovasi Eropa dan membebaskannya dari akal Eropa yang menghalangi nuraninya sehingga bangsa non-Eropa dapat berpikir dengan akal dan kerangka logikanya sendiri. Yang keenam, menghilangkan rasa rendah diri bagi bangsa non-Eropa ketika berhadapan dengan bangsa Eropa. Nah, kalau zaman sekarang ya, bangsa mereka itu kayak kelihatan lebih superpower daripada bangsa Timur. Nah, jadi karena melihat itu, mungkin ya masyarakat dari Timur itu merasa rendah diri. Padahal kan kalau kita lihat lagi ya dari sejarah itu, bangsa Timur itu jauh lebih maju daripada bangsa Barat waktu dulu. Nah, gitu. Kemudian yang ketujuh, menulis ulang catatan sejarah secara semaksimal mungkin, sehingga dapat mewujudkan kesatuan bagi seluruh bangsa di dunia yang pada awalnya menjadi objek perampasan budaya yang dilakukan bangsa Eropa. Oke, yang ke-8, mengingatkan kembali bahwa awal dari munculnya filsafat itu dari Timur. Nah, ini juga ditegaskan oleh Hasan Hanafi bahwa peradaban manusia yang dulunya bermuara dari Timur, kemudian berpindah ke Barat, kemudian pada akhirnya nanti akan kembali lagi ke Timur. Yang ke-9, mengubah Timur yang awalnya menjadi objek. Nah, awalnya kan menjadi objek kajian, kemudian menjadi subjek. Nah, jadi Timur ini menjadi lebih aktif gitu ya. Bukan hanya sekedar yang diteliti, tapi kita juga bisa meneliti, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian menciptakan oksidentalisme sebagai ilmu pengetahuan yang akurat. Oke. Selanjutnya, mengkader para peneliti tanah air yang mengkaji mengenai peradabannya dari perspektif sendiri, serta tak lupa mengkaji peradaban lain secara netral dari kajian yang pernah dilakukan Barat terhadap peradaban lain. Nah, kemudian membebaskan ego dari kekuasaan the other pada tingkat peradaban. Dan yang terakhir, melalui oksidentalisme ini, manusia akan mengalami era baru, sehingga tidak ada lagi rasialisme yang terpendam sebagaimana yang telah terjadi selama pembentukan kesadaran Eropa yang pada akhirnya menjadi bagian dari strukturnya. Jadi, munculnya oksidentalisme merupakan bentuk respon Timur terhadap orientalisme yang mengupayakan kenetralan kemampuan ego dalam menanggapi the other,
menelitinya dan mengubahnya menjadi objek. Dalam hal ini, Oksidentalisme tidak berambisi untuk merebut kekuasaan, melainkan untuk menyudahi mitos Barat sebagai pusat kekuatan seluruh bangsa. Nah, teman-teman, cukup sekian ya video dari kami. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.